Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Alfian. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang etika dalam keluarga. Yang pertama kita masuk ke pengertian keluarga. Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Selanjutnya kita masuk ke etika dalam keluarga. Apa sih itu etika dalam keluarga? Etika dalam keluarga adalah sesuatu yang sangat mendasari kehidupan individu dalam bermasyarakat. Karena semua baik buruk perilaku manusia pada dasarnya tercipta pada lingkungan keluarga. Karena seorang individu lahir dan menjalani kehidupan pertama-tama dalam lingkungan keluarga tersebut. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus, yaitu studi kasus KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora. Dikutip dari CNN Indonesia, penyanyi dangdut Lesti Kejora mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh suaminya, Rizky Bilar. Peristiwa KDRT itu terjadi di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Rabu sekitar 1:51 waktu Indonesia Barat dan pukul 9:47 waktu Indonesia Barat. Berawal dari korban dan terlapor Rizky yang merupakan suami istri dan terlapor ketahuan berselingkuh di belakang korban, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan dalam keterangannya Kamis. Setelahnya, Lesti meminta agar dirinya dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun, permintaan ini justru menyulut emosi Rizky. Terlapor Rizky emosi dan berusaha mendorong korban, Lesti, dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai, ucap Zulpan. Disampaikan Zulpan, Rizky melakukan tindak kekerasan itu dilakukan secara berulang terhadap istrinya. Kemudian, Rizky juga sempat menarik tangan Lesti ke arah kamar mandi dan membanting ke lantai, sehingga tangan kanan korban dan kiri leher dan tubuhnya terasa sakit, kata Zulpan. Apa sih penyebab kekerasan dalam rumah tangga itu sering terjadi? Di sini saya akan menjelaskan penyebab tindak kekerasan dalam keluarga. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena banyak faktor. Faktor penting adalah soal ideologi dan kultur, di mana perempuan cenderung dipersepsi sebagai orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja, atau misalnya dalam kasus kekerasan terhadap anak, selalu muncul pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak pernah dianggap sebagai mitra, sehingga dalam kondisi apapun anak harus menuruti apapun kehendak orang tua. Ideologi dan kultur itu juga muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu. Zaman dulu, anak diwajibkan tunduk pada orang tua, tidak boleh mendebat barang sepatah kata pun. Kemudian, ketika ada informasi baru, misalnya dari televisi atau dari kampus, tentang pola budaya yang lain, misalnya yang menegaskan bahwa setiap orang punya hak yang sama, masyarakat kita sulit menerima. Jadi, persoalan kultur semacam itu ada di benak manusia dan direfleksikan dalam bentuk perilaku. Akibatnya bisa kita lihat, istri sedikit saja menebat suami, mendapat aniaya, anak berani tidak menurut, kena pukul. Mungkin banyak yang bertanya tentang cara menghindari KDRT. Bagaimana sih cara menghindari KDRT? Ada 4 jenis yang bisa dialami pasangan suami istri, yaitu pelecehan fisik, memukul atau mendorong, pelecehan seksual, hubungan seks tanpa persetujuan, pelecehan psikologis, ancaman atau makian, hingga penyalahgunaan keuangan, mencegah suami atau istri bekerja. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari perilaku KDRT seperti dikutip dari Domestic Shelters. Yang pertama, ikut konseling pernikahan. Mengikuti sesi konseling sebelum pernikahan bersama pasangan dapat menjadi cara yang tepat untuk menghindari KDRT nantinya. Konseling pernikahan akan membantu pasangan memahami pelanggaran hak perempuan dan laki-laki, serta bagaimana seluk-beluk kehidupan berumah tangga. Dengan begitu, konseling akan menimbulkan perasaan saling menghargai antar pasangan sebagai sesama manusia. Tak hanya itu, konseling pernikahan juga bisa dilakukan saat pasangan suami istri menghadapi konflik yang tidak dapat diselesaikan bersama. Bantuan profesional untuk memecahkan masalah akan bermanfaat untuk mencegah resiko KDRT nantinya. Yang kedua, saling toleransi. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
bahkan jika itu suami atau istri Anda sendiri. Untuk menjaga relasi tetap berjalan baik, kedua belah pihak perlu saling menunjukkan kedewasaan dan belajar untuk menoleransi ketidaksempurnaan satu sama lain. Toleransi dapat menjadi salah satu strategi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang baik. Yang ketiga, diskusi dalam semua hal. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi karena seseorang memiliki kontrol lebih tinggi daripada pasangannya. Dalam hal ini, berdiskusi atau komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Cobalah untuk selalu mendiskusikan berbagai hal, dari yang sederhana hingga berat kepada pasangan sebelum membuat keputusan. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak memiliki andil dan merasa dihargai suara dan keberadaannya. Yang keempat, pahami kesetaraan gender. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat bahwa ketidaksetaraan gender meningkatkan resiko kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Namun, ada beberapa budaya di dunia di mana perempuan memiliki derajat yang lebih tinggi sehingga laki-laki harus tunduk. Oleh karena itu, di dalam rumah tangga, penting bagi pasangan suami istri untuk memiliki perasaan yang setara dan tidak merasa lebih berkuasa dari yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan. Keluarga adalah salah satu contoh dari bentuk kelompok kecil. Dalam sebuah kelompok terdapat beberapa aturan atau etika yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota kelompok. Adanya etika dalam setiap keluarga kemungkinan berbeda-beda. Ini disebabkan adanya perbedaan pandangan individu yang dipengaruhi oleh faktor budaya atau lingkungan sekitar. Etika sebuah keluarga yang kental dengan agama tentu akan berbeda dengan etika sebuah keluarga yang cukup modern. Etika keluarga pun harus bisa dijaga sebaik mungkin. Jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan etika yang dapat menghilangkan moral dan martabat keluarga. Anak benar-benar dididik oleh kedua orang tuanya yang menanamkan etika sejak dini. Bagaimana si anak harus bersikap terhadap lingkungan. Ya, telah selesailah penjelasan saya tentang materi etika dalam keluarga. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya Andra Alfian, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.